Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam sapaan dan renungan. Tapi sebelum kita bersama mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika hari demi hari kami diberikan nafas hidup baru yang dapat kami nikmati. Sungguh itu semua adalah anugerah dari Tuhan yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Dan juga begitu banyak anugerah-anugerah Tuhan lain yang terus-menerus kami nikmati. Akan tetapi ya Tuhan, dalam kami menjalani hari-hari kami, barangkali ada waktu di mana kami menjadi jumawa, terlalu mengandalkan kemampuan kami sendiri, merasa bahwa kami sanggup lalu kemudian mulai meninggalkan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan oleh karena itu pada saat ini kami mau bersama-sama menilik kembali bagaimana mestinya relasi kami bersama dengan Tuhan. Bagaimana mestinya kami mengandalkan Tuhan dalam hidup keseharian kami. Dan kiranya melalui firman-Mu ini Tuhan, kami dapat diperteguh dan semakin mengandalkan Tuhan dari hari ke hari. Beri kami hikmat ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami juga melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Kristus Yesus kami serahkan pembacaan kami hari ini. Amin. Dasar renungan kita adalah dari Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8 demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia yang fana dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu seorang kawan bercerita kepada saya bahwa dia baru saja mengalami kecelakaan jatuh dari motor. Dia bercerita bahwa pada waktu itu sedang hujan deras di tempat dia tinggal. Tapi dia harus keluar ke suatu tempat untuk melakukan pelayanan. Karena pelayanan yang dilakukan tergolong darurat, maka rekan saya ini memacu motor cukup ngebut untuk sampai ke tempat pelayanan itu. Yang tidak dia sangka adalah bahwa karena hujan deras, muncul juga kabut yang membatasi pandangan mata. Di dalam kabut yang membatasi pandangan itu, dia tetap memacu motornya dengan kencang. Tanpa penerangan yang baik di malam hari, juga dengan kabut yang menghalangi. Ketika dia sedang memacu motornya, tiba-tiba dia tidak melihat kalau di depan ada tikungan. Sehingga dia tiba-tiba harus mengerem mendadak dan jatuh saat itu juga. Beruntung kondisinya kini baik-baik saja. Tapi mari kita melihat pengalaman ini. Bukankah kadang dalam kehidupan kita, hidup kita juga terasa seperti jalan yang dilalui rekan saya ini. Berkabut, tidak ada penerangan yang memadai. Tapi kadang kita memaksakan diri untuk terus melanjutkan. Kadang karena memang tidak ada pilihan, kita harus tetap lanjut, maju terus. Atau di sisi lain terkadang juga karena kita merasa bahwa kita sanggup untuk melangkah melalui kabut tebal itu. Hati-hati. Kalau kita terlalu percaya diri, jangan-jangan apa yang kita alami sama seperti rekan saya ini. Terjatuh di tengah gelap, di tengah kabut yang membatasi pandangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
kadang-kadang dalam kehidupan kita terlalu jumawa, mengandalkan kemampuan diri sendiri, bahkan mengesampingkan Allah dalam kehidupan kita. Nah, ini juga pernah dilakukan oleh bangsa Israel dalam perjanjian lama. Oh, barangkali bukan hanya pernah, bahkan mungkin sering. Padahal kalau kita ingat, mereka selalu mengklaim diri sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Tapi perbuatan dalam keseharian bangsa Israel tidak mencerminkan itu semua. Oleh karena itu nggak salah kalau dalam bacaan kita kemudian Yeremia menyatakan penghukuman dari Allah kepada bangsa Israel. Dalam perikop ini Yeremia galau. Dia sedih. Dia marah. Melihat bagaimana bangsa Israel hancur karena kesalahan sendiri. Sehingga dia mengatakan di dalam ayat 5 sebagai pengingat kepada bangsa Israel, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Sebagai sebuah peringatan kepada bangsa Israel, mengingatkan kembali kepada mereka bahwa mestinya sebagai umat pilihan Allah, kehidupan mereka adalah kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Dan ini juga kemudian dilanjutkan dalam ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, rekan-rekan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasanya sebagai manusia terlalu jumawa kalau kita mengandalkan kemampuan diri sendiri. Apalagi sebagai manusia kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Salah-salah kita malah justru akan terjatuh, makin terpuruk dalam pergumulan yang dialami. Oleh karena itu, marilah pada kesempatan kali ini kita mengingat bahwa sebagai manusia kita punya kelemahan, kita punya kerapuhan, kita sangat mungkin tergelincir dan jatuh. Sehingga kita butuh tangan yang lebih kuat untuk menopang kita. Kita butuh sosok yang lebih mampu menyinari kita di tengah kabut malam. Sehingga perjalanan kita lebih mantap. Sehingga perjalanan kita lebih lancar. Sehingga kita dimampukan melalui gelapnya kabut kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus mengingat bahwa kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus mengandalkan Dia. Berusaha boleh, tapi ingat, beri ruang bagi Tuhan untuk berkarya. Mintalah kepadanya pertolongan dalam segala pergumulan. Sebab pergumulan mestinya jadi kesempatan bagi kita untuk semakin dekat dalam dekapan Tuhan. Mari kita tutup renungan kita bersama dalam doa. Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan keseharian kami, terkadang kami jadi terlalu jumawa, jadi terlalu sombong karena merasa bisa melalui permasalahan-permasalahan dengan kemampuan kami sendiri. Padahal realitanya kami tidak tahu apa yang ada di masa depan. Realitanya kami ini juga cuma manusia biasa yang lemah dan rapuh, yang butuh pertolongan, yang tidak selalu bisa menyelesaikan semua pergumulan sendirian. Dan terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa ketika kami terlalu banyak mengandalkan diri kami sendiri, barangkali kami akan jatuh. Bisa jadi kami tergelincir. Dan oleh karena itu, baiklah kami terus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidup kami, sehingga segala pergumulan yang dihadapi ya Tuhan, justru jadi kesempatan bagi kami untuk jadi makin dekat dengan Engkau, untuk menjadi semakin bergantung dengan Engkau ya Tuhan. Sebab kami sadari kami butuh tangan yang sanggup menopang kami. Kami butuh rekan di perjalanan.
Kami butuh terang yang menyinari gelapnya kabut kehidupan. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Dan biarlah mulai hari ini kami belajar untuk terus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dari hari ke hari, sehingga kami terus disertai Tuhan dalam suka maupun duka. Kami mau serahkan ya Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.